Maka sebelum kita muhasabah, tidak panjang lebar, muhasabah kita artinya menghisap diri, mengingat diri, mengevaluasi diri, merenungi diri. Kita sudah sholat gaib, sudah istighosah, maka di akhir pertemuan kita malam ini, muhasabah kita tentang akhir tahun. Artinya apa? Kita akan segera menutup tahun secara kalender Masehi. Artinya 2025 akan meninggalkan kita dengan berbagai kenangan-kenangannya, dan kita masuk ke dalam 2026. Kalau kita merenung, ada surat Al-Anbiya ayat 35 yang sedikit akan saya sama-sama kita renungi ayat ini untuk jadi bahan perenungan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul. Berapa orang yang jawab? 3 orang ya. Kang Teguh, pilih Kang Teguh, 3 orang kasih minyak al-hikmah. Ya, terserah Kang Teguh, pilih aja yang mana yang paling cantik ya. Karena semuanya cantik. Tapi yang paling mana Kang Teguhnya nggak ada nih. Oh, Ustadz Agus Suherman. Kalau yang jago milih Ustadz Agus Suherman. Emang paling jago beliau milihnya. Maaf, biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk sebelum muhasabah. Ustadz Agus, mangga kasih ke ibu-ibu dipilih sama Ustadz Agus. Jangan minta nomor WA Ustadz Agus. Nanti Ustadz-ustadznya ya, nanti dapat setelah acara insyaallah. Pilih Ustadz Agus. Wah, diciriin sama Ustadz Agus, Ustadz Yudi itu. Ya, kalau nanti nggak dapat semua minta ketua ya, tanggung jawab ketua masjid. Jadi di Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul. Pak, artinya apa Pak? Ayo, ini yang anak muda, artinya apa? Jangan perempuan lagi, udah laki-laki dulu. Ayo, apa? Anak-anak muda. Kullu nafsin, setiap yang bernapas pasti. 3 orang tuh, anak muda tuh. Jikri, kasih Ki. 3 orang tuh anak muda. Ini nih samping kamu nih. Ya, kasih 3. Jadi kita berbagi dulu baru minta tolong gitu Pak. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sedekah dulu kita baru minta ke Allah. Gitu, biar diijabah sama Allah. Ini satu lagi, nanti kasih ke orang tuanya kayak gitu. Pas banget 3-3-nya warnanya sama. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah selalu saya Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita simak, kita dengarkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita muhasabah akhir tahun yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ade Permana SPDI. Sebelum Bapak Kiai Haji Ade Permana SPDI memberikan muhasabah akhir tahun, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kiai kita agar Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan akhirnya kiai kita dapat beraktivitas, dapat berdakwah, tidak pakai tongkat lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa juwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, khususan ila ruhi jasadi Kiai Haji Ade Permana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kepada Bapak Kiai Ade Permana, SPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Afwan. Ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'd, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Darul Faizin Bapak Haji Luqmanul Hakim, yang saya hormati Ketua FSDKM Jabodetabek Kiai Haji Agus Alian SAG MAG, yang saya hormati Bapak RW 022, mudah-mudahan bisa terus diberikan kesehatan, kemampuan untuk memimpin warga di 022 termasuk di wilayah Masjid Darul Faizin bersinergi dengan Ketua DKM. Yang saya hormati saudara saya Kiai Haji Agus Suherman Dr. Andes, beliau luar biasa, seorang ustadz, mubalik juga, seorang guru, ya, insya Allah jadi politikus juga ke depannya, kita doakan ya. Sahabat saya yang memang selalu bersama saya ketika berdakwah, yaitu Ustadz Yudi Marando. Alhamdulillah, beliau mudah-mudahan istri beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya. Para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena belum kenalan, tapi mudah-mudahan saya doakan dapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu. Lalu sahabat saya yang baru pertama ketemu dari Humanity, Bapak Ustadz Tengku Kamsiat, mangga di Pajubu dulu itu makanannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus memberikan giat-giat sosial buat umat dan masyarakat. Dan semua jamaah yang hadir malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun mungkin terlihat tidak banyak, tapi sebenarnya di masjid ini penuh sesak dengan para malaikat. Semakin sedikit orangnya, semakin banyak para malaikat memenuhi masjid ini mendoakan yang hadir. Apapun hajat kita didoakan oleh Allah, didoakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita muhasabah, tidak panjang lebar, muhasabah kita artinya menghisap diri, mengingat diri, mengevaluasi diri.
merenungi diri. Kita sudah sholat gaib, sudah istighosah, maka di akhir pertemuan kita malam ini, muhasabah kita tentang akhir tahun. Artinya apa? Kita akan segera menutup tahun secara kalender Masehi. Artinya 2025 akan meninggalkan kita dengan berbagai kenangan-kenangannya dan kita masuk ke dalam 2026. Kalau kita merenung, ada surat Al-Anbiya ayat 35 yang sedikit akan saya sama-sama kita renungi ayat ini untuk jadi bahan perenungan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul. Berapa orang yang jawab? 3 orang ya. Kang Teguh, pilih Kang Teguh, 3 orang kasih minyak al-hikmah. Ya, terserah Kang Teguh, pilih aja yang mana yang paling cantik ya. Karena semuanya cantik. Tapi yang paling mana Kang Teguhnya nggak ada nih. Oh, Ustadz Agus Suherman. Kalau yang jago milih Ustadz Agus Suherman. Emang paling jago beliau milihnya. Maaf, biar nggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk sebelum muhasabah. Ustadz Agus, mangga kasih ke ibu-ibu dipilih sama Ustadz Agus. Jangan minta nomor WA Ustadz Agus. Nanti ustadz-ustadznya ya, nanti dapat setelah acara insyaallah. Pilih Ustadz Agus. Wah, diciriin sama Ustadz Agus, Ustadz Yudi itu. Ya, kalau nanti nggak dapat semua minta ketua ya, tanggung jawab ketua masjid. Jadi di Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul. Pak, artinya apa Pak? Ayo, ini yang anak muda, artinya apa? Nah, jangan perempuan lagi, udah laki-laki dulu. Ayo, apa? Anak-anak muda. Kullu nafsin, setiap yang bernapas pasti. 3 orang tuh, anak muda tuh. Jikri, kasih Ki. 3 orang tuh anak muda. Ini nih samping kamu nih. Ya, kasih 3. Jadi kita berbagi dulu baru minta tolong gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sedekah dulu kita baru minta ke Allah. Gitu, biar diijabah sama Allah. Ini satu lagi. Nanti kasih ke orang tuanya kayak gitu. Pas banget 3-3-nya warnanya sama. Jadi setiap manusia yang bernapas, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, tuh di Aceh, Sumatera, di Sumbar. Nanti kita bahas nih, kenapa terjadi musibah? Karena menangis tuh, tumbuh-tumbuhan dipotong-potongi, ditebang-tebangi. Karena setiap makhluk itu bernapas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Itu semua sudah tahu. Yang jadi masalah di ayat selanjutnya, wa nabluukum, dan aku akan uji kalian sebelum kalian mati, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sebelum kita mati ya, kita akan diuji oleh Allah dengan ujian kebaikan dan keburukan, dan akan kembali semua kepada Allah. Ujian kita yang kita tangisi hanya ujian kesedihan. Kalau kita sedih, kalau kita kekurangan, kalau kita sakit, kalau ada keluarga kita yang meninggal, kalau harta kita habis, kalau harta kita hilang, kalau dagang kita rugi, kalau pekerjaan kita nggak naik, jabatan kita, tangis kita. Padahal yang paling berat ujian adalah ujian kebaikan. Ketika ada calon DPRD jadi DPRD, maka itu ujian kebaikan buat dia. Selama 5 tahun akan dikontrol oleh malaikat sudah sejauh mana dia menjalankan amanah daripada yang dijanjikannya. Kalau ujian keburukan buat kita, bahkan ini akan bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Coba kita lihat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, diuji tidak? Diuji. Nabi Adam diuji oleh Allah, diturunkan dari surga ke muka bumi, 40 tahun gak ketemu istri.
Jomblo Nabi Adam 40 tahun. Baca doa apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun baru ketemu tuh diterima tuh istighfarnya. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dengan perahunya. Tapi istri dan anaknya kena serangan banjir. Nabi Ayub puluhan tahun penyakitnya tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak ada apa-apanya, saya kecelakaan saya di kaki saja. Tepat kemarin hari Ahad saya 1 tahun kecelakaan. Ketika saya mau mengajar kajian subuh dini hari di Masjid Nur Mainah Cilodong. Nah kemarin saya mengisi pas 1 tahun. Saya kecelakaan Desember 2024, Desember 2025 Ahad ketiga saya mengisi kembali kemarin di Masjid Jami Nur Mainah. Saya mau berangkat 3:30 subuh ditabrak oleh motor gerobak. Hancur kaki saya, motor saya hancur. Kata terapisnya kalau ke dokter kaki langsung dipotong. Ya, alhamdulillah sahabat saya Ustadz Agus Alian, Ustadz Agus Firman, semua ustadz-ustadz menengok. Saya dirawat di terapi di Haji Sulaiman di Cikeas. Kata terapisnya 2-3 tahun baru bisa jalan karena hancur nih dengkulnya. Kalau di rumah sakit pasti dipotong. 1000 orang nengok saya. Ada di YouTube 100 DKM masjid bergantian datang. Tapi apa yang terjadi? Dengan doa support teman-teman para asatid 5 bulan saya bisa kembali berdakwah Jakarta, Depok, Purwakarta. Ustadz Yudi sempat menemani saya waktu ke Purwakarta. Itu 5 bulan saya pakai kursi roda bisa berdakwah. Masjid membuka diri untuk kembali menerima. Lalu alhamdulillah berapa bulan ini, 4 bulan saya sudah mengisi kajian-kajian termasuk di Masjid At-Thohir. Tiap malam Ahad keempat saya mengisi kajian rutin hikmah di Masjid At-Thohir ba'da maghrib sampai dengan isya. Setiap malam Ahad keempat. Dengan perjuangan memakai tongkat, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tetap berdakwah. Karena apa? Kalau kita mau mengingat Rasulullah dilempari kotoran bahkan mau dibunuh tetap berdakwah. Dulu saya pernah subuh hari tahun kemarin ngisi kajian di sini, kajian sebelum Ramadan. Itu subuh hari Ahad. Ternyata saya diikuti oleh motor. Ternyata beberapa yang bilang itu adalah begal. Tapi alhamdulillah sampai saya di masjid ini untuk ngisi kajian sebelum Ramadan. Alhamdulillah perjuangan dakwah. Maka pertama musibah itu terjadi kepada diri sendiri, lin nafsi, kepada diri kita dan keluarga. Yang kedua kepada li ummah, golongan ini termasuk yang di Aceh, di Sumbar, di Sumut. Kita harus renungi. Kenapa? Karena Allah menyindir dalam Al-Quran ketika Allah berikan musibah ada sesuatu yang ganjil di dalamnya. Entah umatnya sudah banyak bermaksiat atau pemimpinnya zalim. Makanya hati-hati. Dan yang ketiga musibah terhadap alam, terhadap bumi nanti di akhir hari akhir. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar sebenarnya kita kalau mau membahas tentang masalah musibah, semua pasti memahami. Tapi intinya malam ini kita sama-sama merenungi bahwasanya Allah berikan kita sekarang kenikmatan, berarti Allah akan menagih kenikmatan yang sudah Dia beri dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah dan kita meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat surat Al-Anbiya ayat 35. Maka hadirin yang dirahmati Allah, yuk sama-sama air aqua dibuka. Kalau punya keleo dibuka. Kita berzikir. Berzikir tadi udah. Kita muhasabah ke Allah. Ya, kita sebentar saja, nggak lama. Tapi malam ini agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti air keleonya bisa dicampur di rumah, bawa aja. Campur ke galon bisa, Bu. Ya, ini insya Allah mustajabah air ini. Ya, nanti malam Ahad keempat bahasan kita tentang itu tuh. 4
4 rahasia kenapa doa di depan Ka'bah mustajabah. Itu bahasan tema kita di Masjid At-Tauhid. Nah, salah satunya itu dengan apa yang kita lakukan malam ini di masjid. Jadi bisa diijabah seperti kita doa di depan Ka'bah. Maka kasih aqua satu-satu ya. Nanti kalau ada yang sakit dibalurin ke yang sakit nanti di rumah air itu, air zikir. Ya, dibalurin. Ustaz Yudi juga termasuk nanti buat istri. Ya. Ini fokus ya. Berapa menit saja tapi kita fokus. Kalau kita fokus nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita yakin ud'uni astajib lakum kata Allah. Minta sama aku akan pasti kasih. Bayangin ini dengkul ini nggak ada tulang lagi, hancur. Tapi ternyata tumbuh tulang pelan-pelan. Rahasia Allah. Tuh, saya sudah bisa jalan sebenarnya tidak pakai tongkat, cuman masih ditegur oleh terapis. Karena saya juga ngobatin ini kan patah tangan, patah saya obatin sendiri. Saya terapi sendiri kaki, baru saya minta tolong karena hancur. Nah, tapi saya 1 bulan saya dirawat, saya udah bisa ngobatin orang. Ketua-ketua kedai datang ke rumah berobat. Ustaz Yudi Marando berapa kali saya terapi juga. Jadi saya udah ngobatin walaupun masih kondisi kaki begini. Jadi keyakinan kepada Allah, kalau kita yakin, Bapak Ibu, insya Allah bisa dilihat celakaan saya ada di YouTube, Guru Hikmah Official, ada di Minyak Al-Hikmah. Setahun yang lalu saya kecelakaan, saya videoin, hancur darah kemana-mana. Itu. Jadi yakin sama Allah. Kita minta kepada Allah, kita kosongkan pikiran kita tentang dunia, kita fokus kepada Allah, kita ingat dosa-dosa kita kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Dan nanti kita baca suratul Fatihah dulu, kita buka. Ini Fatihah ini Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya istri tapi nggak punya anak. Sudah menopause secara medis, nggak bisa punya anak. Usia sudah tua, bahkan mandul. Jadi secara medis nggak bisa punya anak. Tapi dalam sholatnya di mihrab Siti Maryam, karena Nabi Zakaria kan hidup di zaman Siti Maryam. Nah, ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria berhenti sebentar lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun lalu mengatakan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat, langsung diijabah sama Allah. Ini hadisnya sahih. Dan akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dinamakan Yahya yang maha hidup dan menjadi nabi. Kalau kita mah nggak usah dalam sholat, apalagi jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seperti tadi ya, suaranya luar biasa ya. Ustaz Haji Agus Alian ketika mengimami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam Ustaz Alian dulu minta, ya Allah berikan aku istri, berikan aku keturunan ya Allah misalkan ya. Nah, kan kelamaan tuh makmumnya, kok diem apa lupa imamnya kan gitu. Jadi kita mah jangan dalam sholat, tapi ketika saat-saat tertentu seperti ini kita baca Fatihah, nanti Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, saya kasih waktu berhenti dulu sebentar, kita minta sama Allah hajat-hajat kita. Yang punya utang minta lunas utangnya, yang sakit minta sembuh penyakitnya, yang punya karir pengen naik minta sama Allah ya. Wabil khusus kita minta sama Allah doa terbaik buat ketua masjid Darul Faizin Bapak Haji Lukmanul Hakim, biar diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah untuk bisa memimpin masjid ini beserta para BKM yang lain, juga Pak RW, terus para donatur, para jamaah yang hadir di masjid ini. Yuk sama-sama kita fokus, kita baca zikir hikmah ini Bu. Zikir hikmah itu tidak panjang, tapi kita mengikuti apa yang diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita ya. Pertama pakai syahadat. Jadi kita buka pakai syahadat, nanti ditutup dengan sholawat di akhir. Jadi kalau kita mau zikir hikmah, pertama dibuka syahadat, terakhir kita tutup dengan sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah wa ila hajatina ya Rahman wa ila hajatina ya Rahim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami selama 9 bulan, menyusui kami selama 2 tahun ya Allah ya Rabb, membawa kami di perut ibunda kami kemana-mana selama 9 bulan, lelah, capek, tidur tidak nyenyak, bergerak berat. 2 tahun kami disusui oleh ibu kami ya Allah, air susunya menjadi darah daging kami ya Allah. Tapi ketika kami dewasa, ketika kami besar, kami sering menghardik ibu kami sering menyakiti hati ibu kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan ibu kami ya Allah. Padahal ketika kami bayi, ibu kami menjaga kami, memeluk kami, menyusui kami, dengan membelai rambut kami, dengan mendoakan kami, memeluk dengan sangat cintanya kepada kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ayah kami yang telah banting tulang peras keringat mencari nafkah untuk bisa memberi makan kami, untuk bisa menyekolahkan kami, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kami ya Allah ya Rabb. Banyak dosa dan khilaf kami terhadap orang tua kami ya Allah. Apakah lagi orang tua kami sekarang sudah tidak ada? Kami ingin memeluk, kami ingin sujud di kakinya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, saudara-saudara kami sedang mengalami musibah yang begitu besar ya Allah, wabil khusus di Aceh, di Sumatera ya Allah,
Berikan kesabaran ya Allah pada keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Jadikan para korban saudara-saudara kami sebagai syahid dunia wal akhirah ya Allah ya Rabb. Kami bersimpuh di Masjid Darul Faizin ini ya Allah ya Rabb, di bulan Rajab, di bulan mulia, di malam ini, setelah kami melakukan salat gaib, berzikir kepadamu ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Allah. Berikan kami kesehatan agar untuk beribadah kepadamu ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang barokah untuk bisa menghidupi keluarga kami untuk menjalani ibadah kepadamu ya Allah. Berkahi anak-anak kami, cucu kami, agar bisa menjadi penerus agama yang baik, penerus bangsa yang baik ke depan ya Allah ya Rabb. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami masih dihargai karena Engkau masih menutupi aib kami ya Allah. Ampuni dosa khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa khilaf maksiat kami ya Allah. Kau berikan kami kesehatan. Kesehatan yang Kau berikan tidak bisa kami gunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kau berikan kami rezeki dengan rizkimu, tapi tidak bisa kami gunakan untuk beribadah di jalanmu ya Allah. Ampuni dosa khilaf kami ya Allah. Ampuni dosa khilaf kami ya Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan pikiran kami ya Allah. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang betul-betul bisa mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Jadikan pemimpin kami yang adil, yang bijaksana ya Allah, tidak zalim terhadapmu ya Allah, agar rakyat ini, negara ini, bangsa ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita
meminta kepada Allah agar pertemuan kita malam ini menjadi barakah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum kita pulang kita musafahah, saling maaf memaafkan, saling bersih membersihkan, saling jernih menjernihkan. Mudah-mudahan tidak ada dendam, tidak ada sakit hati lagi kita terhadap saudara, terhadap tetangga. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan barokah di bulan Rajab, dan insya Allah menyambung ke Sya'ban, dan nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Akhirul kalam wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Ade Permana SPDI yang telah memberikan muhasabah akhir tahun. Tentunya kita mengharapkan di tahun 2026 kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin hari semakin soleh, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak, Ibu sekalian kita bermusafahah, kita bersalam-salaman, saling memaafkan di antara kita, hingga nanti di tahun 2026 kita tidak ada dosa dan tidak ada dusta di antara kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hamil istri. Kalau kuasa Allah